Air merupakan senyawa yang penting bagi semua bentuk kehidupan yang diketahui saat ini di bumi. Secara ilmiah, air bisa diartikan sebagai sebuah senyawa kimia yang terdiri dari dua unsur, yaitu unsur H2 hidrogen yang berikatan dengan unsur O2 oksigen yang kemudian menghasilkan senyawa air atau H2O. Perkenalkan, nama saya Nugi, saya dari komunitas CAI. Dalam kehidupan kita, air ini sangat betul-betul bermanfaat, sangat betul-betul diperlukan. 80% dari tubuh kita itu terdapat air ya, molekul-molekul H2O kalau tidak salah. Karena kita bisa berpikir dan lain-lain itu berkat dari hantaran daya listrik air itu sendiri. Nah, ketika kita merasa kekurangan air, terjadinya kurang konsentrasi, kelelahan, sakit, dan lain-lain. Bukan hanya itu, unsur dari tatanan kita pun seperti tanah, seperti pohon, sangat memerlukan air ya. Terus ikan dan lain-lain. Kalau tidak ada air, airnya jelek, bagaimana kita mau hidup dengan baik ya. Kondisi air di Indonesia ini di Februari 2022 itu UNICEF ya meneliti terkait mata air yang dikonsumsi oleh masyarakat. 20.000 lebih sumber air yang ada di Indonesia ini terkontaminasi tinja teh. Jadi kenapa bisa terkontaminasi ya, itu aspek estetika lingkungan tidak dijaga, terutama vegetasi yang mereka berperan untuk mengendalikan air di permukaan tanah maupun di atas tanah ya. Dia si pohon itu banyak fungsinya untuk menyaring air-air kotor dan lain-lain. Mungkin itu yang menurut saya harus dipertimbangkan. Sudah semenjak awal abad ke-21, air menjadi isu sosial yang tidak kunjung terselesaikan di Indonesia. Faktanya, penyediaan air bersih untuk masyarakat juga memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga kesehatan. Namun saat ini, kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga air dan lingkungan masih sangat minim, sehingga air yang sebenarnya berlimpah ruah di Indonesia menjadi tercemar dan perlu usaha maksimal untuk bisa tetap digunakan, atau bahkan tidak lagi bisa digunakan. Bahkan menurut data World Wide Fund for Nature Indonesia pada tahun 2019 menunjukkan bahwa 82% dari 550 sungai yang tersebar di seluruh Indonesia kondisinya sudah tercemar dan juga kritis. Nama saya Pradipta Dirgantara. Saat ini saya bekerja sebagai dosen di Prodi Ilmu Komunikasi Telkom University. Saya mengajar mata kuliah Komunikasi Lingkungan. Baik, kebersihan lingkungan sangat berpengaruh terhadap kualitas air di Indonesia, karena seperti yang kita ketahui, Indonesia itu merupakan negara dengan banyak sekali sumber air. Jadi ketika sumber air tercemar, maka akses air bersih juga akan ikut terganggu. Bisa kita lihat di musim hujan ataupun musim kemarau, akses air bersih susah dimiliki oleh masyarakat luas. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa dalam 15 atau 20 tahun ke depan Indonesia akan mengalami krisis air. Bahkan di Pulau Jawa sendiri itu sudah diprediksi mengalami krisis air bersih. Karena di Pulau Jawa dan Bali itu termasuk salah satu pulau yang tutupan hutannya mulai berkurang. Itu jadi pengaruh sekali antara kebersihan lingkungan dengan kualitas air bersih. Padahal kita udah punya banyak peraturan-peraturan tentang baku mutu limbah, kemudian juga tentang standar kebersihan air dan juga kebersihan lingkungan, tapi implementasinya belum sampai pada titik masyarakat yang berpartisipasi aktif gitu. Baik, kita harus melihat ke tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs yang diadopsi oleh Indonesia. Di Indonesia sendiri kita sudah mengadopsi indikator Clean Water and Sanitation. Artinya pemerintah memiliki tujuan untuk mewujudkan air yang higienis dan juga akses air bersih bagi masyarakat Indonesia. Namun banyak sekali kendala-kendala termasuk di dalam industri ataupun rumah tangga. Karena rumah tangga atau limbah domestik itu sering mengotori air, kemudian juga limbah-limbah yang dari industri juga ikut mengotori air.
Kita bisa lihat Sungai Citarum yang tahun 2015 atau tahun 2016 disebut sebagai sungai terkotor di dunia oleh World Bank. Hal ini membuat kita semakin berpikir dan juga berefleksi mengapa kita sebagai negara dengan keanekaragaman hayati yang tinggi tapi gagal atau belum bisa sepenuhnya menjaga kualitas air bersih kita. Kita bisa melihat lewat elemen-elemen atau unsur-unsur kimiawi yang ada di dalam sungai atau air bersih, tapi juga kita bisa melihat secara fisik. Secara fisik air bersih itu bisa kita lihat dari warnanya. Kalau warnanya itu jernih, terus udah gitu tidak berbau dan juga tidak ada benda yang mengapung atau yang mengendap, itu bisa kita sebut bersih. Tapi kita lihat sekarang di sungai-sungai, khususnya di daerah perkotaan yang padat penduduk, sungai-sungai itu sudah mulai banyak tidak bisa dicontoh akses oleh masyarakat, biasanya sebagai saluran pembuangan saja. Hal ini menunjukkan bahwa di masyarakat perkotaan sumber air bersih itu semakin langka atau semakin krisis gitu. Jadi kalau dilihat dari kesadaran masyarakat, sebenarnya masyarakat pun sudah sadar kalau air bersih itu penting, tapi belum ada strategi atau implementasi sehingga masyarakat bisa mengelola air bersih itu sendiri. Krisis air bersih itu sangat berkaitan dengan banyak hal, terutama dengan menjaga lingkungan, kemudian juga menjaga hutan kita. Jadi kalau ada salah satu elemen yang terganggu, akan berakibat terhadap elemen-elemen lainnya. Contohnya ketika hutan kita dibabat habis atau kita hanya fokus pada pembangunan ekonomi tanpa memperhatikan kesehatan lingkungan atau keberlanjutan, akhirnya sumber-sumber air bersih itu tidak bisa dikelola dengan baik. Akhirnya masyarakat di perkotaan atau di tempat yang padat penduduk itu sulit mengakses air bersih. Beberapa cara yang sederhana yang bisa kita lakukan adalah jelas-jelas dengan cara menggunakan air seperlunya saja atau dengan efektif. Jadi kalau misalnya teman-teman di sini bisa menghemat air, bisa memanfaatkan atau mengkonsumsi air secara bijak, itu sangat-sangat membantu. Kemudian persoalan krisis air bersih ini juga berhubungan dengan pemanasan global atau global warming. Oleh karena itu, dengan meningkatkan awareness kita atau kesadaran tentang menjaga hutan kota, tentang menjaga reservoir atau reservoir air di perkotaan, itu juga menjadi penting. Kita seringkali berpikir bahwa air bersih itu sangat mudah didapat, atau kita bisa beranggapan kita bisa beli dimanapun. Tapi kondisi itu tidak akan terus terjadi jika kita tidak mengindahkan dampak perubahan iklim dan juga pemanasan global. Oleh karena itu, menjaga hutan, menggunakan air bersih secara bijak, itu salah satu langkah-langkah kecil yang bisa berdampak besar terhadap ketersediaan air bersih Indonesia. Di Desa Laksana, khususnya wisata Sianyar, air dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk Desa Laksana itu sendiri. Keberadaan danau yang airnya menjadi tempat hidup ikan dan dikelola dengan baik. Lalu ada pula pemandian air panas yang menjadi tempat refleksi bagi pengunjung yang datang ke wisata Sianyar. Bahkan air tersebut juga dimanfaatkan untuk wilayah perkebunan yang ada di sekitaran area Sianyar dan juga Desa Laksana. Air menjadi salah satu aspek yang cukup diperhatikan oleh wisata Sianyar. Perkenalkan, nama saya Adi Alfaisal, saya sebagai pegawai di Tirta Anyar. Kalau Sianyar sih dia dari pertama ya teh. Yang pertama itu terkenalnya itu sebagai sirkuit motocross. Terus udah sirkuit terkenalnya sama pemandian air panas belerang. Terus sama situs Sianyar yang banyak ikannya gitu. Yang ada di situs Sianyar Kamojang itu yang pertama pemandangan ya teh. Terus pemandian air panas, juga sepeda air atau keliling-keliling situs Sianyar Kamojang, dan ada juga buat kasih makan ikan gitu, sama flying fox. Kalau untuk wilayah Desa Laksana dan wilayah Sianyar Kamojang itu kalau untuk masalah air gak ada teh, soalnya kan di sini pegunungan, terus mata airnya ada di mana-mana gitu. Kalau pengelolaan air di Tirta Anyar, yang pertama dari sumber mata air panas Kamojang, terus ngalir ke kolam, dari kolam sirkulasi ke situs Sianyar, terus ngalir ke pemukiman atau selokan petani sama warga gitu.
Berdasarkan pemaparan-pemaparan tersebut, dapat kita ketahui bersama bahwasannya air merupakan salah satu unsur yang harus kita perhatikan dan gunakan sebijak mungkin. Hal itu perlu kita lakukan guna menolong diri kita maupun generasi-generasi penerus bangsa ke depannya. Wisata Sianyar yang ada di Desa Laksana merupakan salah satu contoh nyata yang patut kita jadikan tolak ukur untuk pemanfaatan air sebaik-baiknya. Karena seperti yang kita ketahui, every drop matters.